Akui saja, saat kamu mendengar sirene mobil polisi menggelegar yang mulai mendekat, kamu pasti sudah tahu mobil sedan dengan warna tertentu akan melesat melaluimu. Tapi, apa kamu pernah bertanya-tanya mengapa mobil polisi berwarna seperti itu? Faktanya, ada banyak alasan untuk itu di negara manapun. Mari kita lihat Amerika Serikat dan Kanada misalnya. Saat mobil polisi pertama kali muncul di Amerika Utara pada awal 1900-an, hampir semua mobil dicat dengan warna hitam, dan tidak terkecuali mobil para penegak hukum. Bahkan ada kutipan yang agak kasar dari Henry Ford sendiri. Kamu bisa mendapatkan warna apapun yang kamu inginkan, asalkan hitam. Mengecat mobil dengan warna lain baru dianggap lumrah sejak tahun 1930-an, bersamaan dengan dipasangnya lampu rotator merah di atap mobil. Saat cat menjadi populer, sebagian besar otoritas di seluruh Amerika Serikat mempertimbangkan bahwa mobil polisi sebaiknya mudah dikenali oleh masyarakat umum. Sehingga mereka membuat palet warna simbolis dengan anggaran yang terjangkau, hitam dan putih. Biasanya bagian depan dan belakang mobil berwarna hitam, sementara atap dan pintunya berwarna putih dan dilapisi dengan tulisan polisi berwarna hitam. Iya, begitulah mobil polisi yang kita lihat hingga saat ini di banyak negara bagian. Desain monokromatik ini terbukti sangat efisien. Orang akan dengan mudah mengenali mobil polisi seperti itu dan juga tidak sulit untuk mengecatnya dengan warna lain jika mobil tersebut harus diberikan kepada detektif atau petugas yang menyamar. Dengan kemunculan dekal vinil, mengecat mobil dengan warna apapun yang kamu inginkan menjadi sangat mudah dilakukan. Dengan ide tersebut, banyak kota, wilayah, dan bahkan seluruh negara bagian mengubah warna tradisionalnya menjadi warna lain yang lebih flamboyan. Namun, setelah beberapa waktu, sebagian besar kembali ke warna yang lebih lembut dan lebih resmi. Penjelasan yang paling populer adalah bahwa paduan palet warna tersebut menginspirasi karakter hukum yang terpercaya dan andal. Namun, apapun alasannya, mobil polisi modern di Amerika Serikat memiliki 3 warna dasar, hitam, putih, dan biru, dengan beberapa tambahan warna abu-abu di sana-sini. Adapun di Eropa, polisi memilih warna yang agak berbeda. Mulanya, kebanyakan mobil polisi di Eropa dan Inggris Raya berwarna putih dengan tanda berbeda antara hitam, biru, atau merah. Misalnya, mobil polisi lalu lintas Inggris yang dijuluki sandwich isi selai karena badan mobil berwarna putih dengan garis merah mengelilingi bagian tengahnya. Sama halnya dengan warna hitam, warna putih dipilih karena 2 alasan, murah dan mudah diganti jika perlu. Namun kemudian tahun 1990-an, revolusi muncul, yaitu tanda Battenberg. Berkembang di Inggris Raya, nama itu diambil dari nama kue. Pola warna khas ini menjadi standar untuk mobil polisi Inggris, Australia, dan banyak negara di Eropa. Dan tidak hanya polisi, semua layanan darurat di negara-negara ini juga menggunakannya. Tanda yang terdapat pada mobil terlihat seperti kotak-kotak dengan 2 warna yang berbeda, seperti papan catur. Setiap negara menggunakan palet tersendiri, namun kebanyakan memiliki satu persamaan. Setidaknya, salah satu warnanya bercahaya dalam gelap, yang kebanyakan warna kuning. Alasan desain ulang yang radikal itu cukup sederhana, agar layanan darurat terlihat jelas. Bayangkan saja, jalanan sibuk di kota besar. Lalu lintas padat, klakson menggema di sekeliling, mesin berderu, dan hal-hal seperti itu. Kemudian suara sirene darurat menggelegar, tapi suara itu terdengar dari berbagai arah sekaligus. Masalahnya, di sebuah kota yang terdapat banyak bangunan tinggi, suara berisik yang keras, misalnya suara sirene, melompat dan memantul dari permukaan-permukaan bangunan tersebut. Pernah berada dalam situasi seperti itu? Beritahu di kolom komentar ya. Dan, akibatnya kamu tidak dapat benar-benar memahami dari arah mana suara tersebut berasal. Inilah fungsi tanda Battenberg. Hanya layanan darurat yang boleh menggunakannya. Ini membuat kendaraan-kendaraan tersebut langsung dikenali bahkan dalam lalu lintas yang padat. Jadi itu dia, di tengah-tengah jalan dengan ratusan mobil, kamu mendengar bunyi nyaring yang khas dan melihat mobil polisi dengan lampu rotatornya yang menyala. Baiklah, jadi tanda Battenberg cukup populer di dunia. Namun tetap ada beberapa negara yang menggunakan warna dan paletnya sendiri untuk membedakan mobil polisi dengan mobil-mobil lalu lintas lain. Di Republik Ceko, misalnya, kebanyakan kendaraan polisi memiliki garis dekal di sepanjang bagian bawah samping mobil. Strip ini memiliki 2 warna juga. Kegunaannya juga masih sama, agar kendaraan langsung dikenali. Bagaimanapun juga, ada satu detil kecil yang membuat mobil polisi Ceko menonjol. Letak garis-garisnya sangat rendah sehingga memantulkan sorot lampu utama dengan lebih baik. Sementara, tanda Battenberg di negara-negara lain terletak di bagian tengah mobil.
Tanda ini terkadang tidak cukup mendapat cahaya agar mudah dikenali sebagai kendaraan darurat. Ketika garis-garis yang memantulkan cahaya ditempatkan lebih rendah di badan mobil, garis-garis ini selalu mendapatkan cahaya yang cukup agar mudah dikenali. Namun, mungkin mobil polisi yang paling mudah dikenali berasal dari Dubai. Polisi di kota yang kaya itu mungkin memiliki kendaraan yang paling mahal di dunia. Selain mobil patroli biasa, pemerintah kota Dubai telah membeli mobil sport mewah yang lebih cepat dan bertenaga lebih besar daripada kendaraan lain di jalan raya. Mobil ini memiliki tanda polisi yang berbeda, tentu saja. Namun langkah mewah ini memiliki tujuan tambahan. PR, Dubai sedang membangun citra kota terkaya dan termewah di dunia, dan membuat polisi-polisinya mengendarai Lamborghini dan Ferrari adalah bagian penting dalam pembangunan citra tersebut. Nah, warna mobil darurat itu masuk akal. Tapi tahukah kamu ada perbedaan lain yang tidak begitu terlihat antara mobil polisi dan mobil biasa? Salah satunya yaitu mobil polisi umumnya lebih bertenaga daripada mobil biasa. Pemerintah di seluruh dunia memesan secara khusus mobil polisi mereka. Mungkin terlihat sama dari luar, terlepas dari warnanya, tentu saja. Namun bagian dalam dan isi di balik kapnya sangatlah berbeda. Kebanyakan mobil ini sama cepat dengan mobil biasa. Namun agar setiap saat dapat membawa perlengkapan yang diperlukan polisi ketika sedang bertugas, mobil tersebut membutuhkan daya kuda yang lebih besar. Selain itu, jika kita mengambil Amerika Serikat sebagai contoh, produsen besar mobil asal Amerika memiliki paket khusus polisi. Itu berarti mereka membuat desain mobil khusus untuk kebutuhan polisi, dan desain tersebut mungkin saja berbeda dari desain mobil pada umumnya. Singkatnya, ada kendaraan yang dirancang khusus untuk pengejaran. Mereka telah memodifikasi sasis dan melengkapinya dengan ban yang lebih bagus agar pengejaran menjadi lebih efisien. Saat melakukan pengejaran, mobil seringkali harus berbelok tajam dan melampaui batas kecepatan, sehingga modifikasi tambahan ini membantu polisi menangkap para kriminal dengan gaya. Ini juga membuat suspensi menjadi lebih baik untuk melompati trotoar dengan kecepatan tertentu jika diperlukan. Fitur lain yang dimiliki mobil polisi termasuk tugas berat? Ya, cukup banyak. Terlepas dari jenisnya berupa mobil patroli atau mobil pencegat, petugas polisi memiliki banyak peralatan yang setiap saat perlu diangkut. Jadi, jika mobil-mobil tersebut hanya memiliki karakteristik mobil biasa, mungkin tidak dapat disetir lebih cepat daripada batas tertentu. Itu sebabnya mobil polisi memiliki baterai yang lebih berat dan lebih bertenaga. Begitu pula pegasnya untuk mengangkut semua beban di dalamnya. Namun demikian, dilihat dari performanya, perbaikan seperti itu tidak benar-benar membuat mobil polisi istimewa. Ini hanya membuatnya mampu melaksanakan tugas. Dalam banyak contoh, mobil biasa bisa mengungguli mobil polisi dari semua sisi. Namun, ada satu hal yang membuat polisi selalu berhasil dalam pengejaran: komunikasi. Kamu tahu, saat seseorang melarikan diri dari kejaran mobil polisi yang sedang berpatroli, polisi tidak langsung mengejar, namun melaporkannya terlebih dahulu ke kantor pusat. Lalu petugas menyalakan sirine dan tetap melaporkan aksi mereka melalui radio. Mobil polisi mungkin dan dalam banyak hal akan lebih lamban daripada mobil pelaku. Namun pengemudi yang melarikan diri itu akan segera berhadapan dengan sejumlah petugas yang menekan mereka dari segala arah. Dan ini satu-satunya keunggulan yang terlihat jelas dari mobil polisi. Ya, jika kamu tidak sedang di Dubai. Dan mengenai mobil polisi di Dubai, itu adalah keputusan yang sangat mahal. Namun seperti yang pernah ditanyakan di dalam Hamlet karya Shakespeare, Dubai atau bukan Dubai? Itu pertanyaannya. Baiklah, jika kamu belajar hal baru hari ini, tekan tombol suka di video ini dan bagikan pada teman-temanmu. Dan berikut adalah beberapa video yang bisa kamu tonton. Cukup klik video di sebelah kiri atau kanan layar. Tetaplah di sisi terang kehidupan.